Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bangun Rumah Halal Indonesia. Bangun Rumah Hadirkan Jannah. Saat ini saya sedang berada di salah satu proyek bangun RHI, yaitu rumah milik Bapak Budi Ilyadi yang berada di lokasi Ciledug, tepatnya di perumahan Taman Asri. Sebelum kita masuk ke dalam untuk mereview lebih detail, kita akan menanyakan mengenai konsep arsitektur bangunan rumah ini kepada tim arsitek kami. Oke, Mas Roni, bisa dijelaskan arsitek dari desain rumah ini seperti apa tuh, Pak, Mas? Sebenarnya dari rumah awal ini tuh lebih ke klasik ya. Dari awal kita dengan tim-tim pelaksana survei itu ini bangunan ini lebih ke konsepnya klasik. Jadi di sini coba saya rubah lebih ke modern minimalis atau ke lebih modern tropis sih sebenarnya. Modern tropis ya. Oke. Jadi awal rumah ini tuh bangunannya ada 3 kamar sebenarnya yang existingnya. Yang kita pertahankan tuh ada 2 kamar. Di kamar sebelah area selatan. Oke. Dengan 1 kamar ini kita pertahankan. Oke, tampak tinggi ya bangunannya ya. Tinggi, kurang lebih ada di 8 meter lah untuk bangunan ini. Sebenarnya bangunan itu lebih focal point itu ada di area timur yang bertepatan di pintu masuk utama di sini. Focal point itu sebenarnya ada di area miring ini nih, Pak. Gitu. Oke. Karena kenapa area miring ini saya buat awalnya karena memang existingnya itu miring. Akhirnya coba saya teruskan ke area ke atas sampai ke area dekat atapnya betul kita buat miring di sana. Jadi lebih sebenarnya focal point dari hunian itu ada di area timur, Pak. Di area pintu masuk utama. Jadi kebetulan di situ menghadap timur. Jadi respon terhadap bangunan itu ada bukaan besar lah di dua jendela ini untuk merespon dari cahaya matahari yang dari timur yang memang bisa dibilang baiklah untuk penghuninya. Makanya di sini coba saya buatkan bukaan yang lebih besar. Jadi maksimal cahaya masuk ke dalam tuh sangat efektif lah. Sangat efektif ya. Oke. Posisi rumah ini berada di hook ya, Mas Ron ya? Yes, betul, Pak. Kebetulan memang posisi rumah itu ada di hook ya. Jadi ada 2 muka, area timur dan area selatan yang harus merespon dari kondisi bangunan tersebut. Jadi ada 2 muka yang merespon. Dari segi fasadnya ya. Respon fasad dari timur dan respon fasad dari selatan. Dan alhamdulillahnya memang area baratnya ada di sebelah kanan yang memang berbatasan dengan tetangga. Jadi secara tidak langsung cahaya matahari dari barat itu kita sudah tercover atau terbuffer oleh rumah-rumah tetangga nih. Gitu. Jadi secara panas yang dihasilkan dari matahari barat itu lebih aman lah kita jadi. Ya kan terhalang. Jadi kita nggak perlu buat lagi secondary skin. Jadi secondary-nya alami dari rumah tetangga. Baik, brother sister villa, kita akan mereview lebih detail lagi ke dalam bangunan. Yuk. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam bangunan rumah ini. Oh iya, Mas Roni, saya mau bertanya, yang tadi Mas Roni sampaikan itu ada 2 kamar existing yang sebelumnya dipertahankan, itu yang mana, Mas? Betul, Pak. Sebenarnya ada 2 kamar yang kita pertahankan. Yang awalnya itu ada 3. Awalnya ada 3. Satu tuh di depan kamar utama. Yang kita pertahankan. Iya, betul. Dia area tangga sekarang. Ada 2 yang saya pertahankan. Ini kamar tamu dan kamar utama. Gitu. Sebenarnya ada beberapa ruang kita pertahankan, kamar 2, 1 kamar mandi, 1 garasi. Itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Salah satu alasan saya sebagai arsitek untuk menyesuaikan budget dari klien. Betul. Gitu. Jadi kita pertahankan ruang-ruang yang memang masih bisa kita pertahankan. Dan secara fungsi pun masih baik. Lalu ini saya lihat area void ya, ruang terbuka ini cukup lebar juga ya, Mas. Betul, Pak. Ya? Sangat lebar, kurang lebih di 4x4 ya kalau void ya. Ini pun salah satu langkah saya sebagai arsitek untuk menyesuaikan budget klien. Juga. Betul. Di atas tuh ada 1 kamar dan 1 balkon, 1 kamar mandi dan 1 ruang toren. Jadi kalau dari luar nih seakan-akan bangunan ini besar, seperti 2 atau 3 kamar. Sebenarnya kalau kita masuk ke dalam hanya ada 1 Pak kamar. Iya, Masya Allah. Jadi kalau dari luar tuh kayak terkamuflase lah intinya. Gitu, Pak.
Selanjutnya saya sudah berada di lantai 2 ini. Saya mau bertanya-tanya, di sini sudah ada Mas Refki ya, selaku supervisor yang bertanggung jawab mengawasi proses pembangunan ini. Mas Ref, aku mau tanya dong, kalau di lantai 2 ini ada berapa kamar? Kalau untuk di lantai 2 ini kebetulan ada satu kamar. Sesuai dengan sebelah sini request, ya sesuai dengan request dari owner sendiri. Iya. Karena memang seperti yang dijelaskan seperti Mas Roni tadi, lebih memilih kamar yang sedikit tapi dilihat dari luar tuh lebih wah. Oh, iya iya iya. Iya. Lalu sebelah sini, ini apa nih Mas Ref? Area apa nih Mas Ref? Nah, ini tuh namanya planter box, Pak. Oh, planter Nah, untuk memasang pohon atau pot-pot bunga-bunga. Oh, beautifikasi ya? Iya, agar keindahan di lantai 2 ini bisa tetap ada gitu, Pak. Masya Allah, keren-keren. Ya. Lalu progres pekerjaan proyek ini sudah berapa persen tuh? Alhamdulillah dalam berjalannya waktu kita sudah sampai di 50%. 50%. Dan pelaksanaannya sedang mengerjakan apa nih saat Kebetulan hari ini sedang mengerjakan aluminium foil. Alhamdulillah ini sudah selesai di hari ini, dan juga Oke. pemasangan plester aci untuk di lantai 2 kita fokuskan di hari ini. Oke. Oke Mas Rifki, kita lihat-lihat ruangan-ruangannya yuk. Boleh. Nah, Mas Rifki, ini ruang apa nih Mas? Di sini untuk ruangannya yang namanya kamar anak, Bang. Kamar anak. Iya. Ukurannya berapa kali berapa nih? Untuk ukuran kamar di sini 3,5 kali 3,5. Yuk kita lihat ruangan berikutnya. Nah, kalau ini ruang apa, Mas? Ini untuk menyimpannya toren, dan juga sebenarnya ini bisa dialokasikan sebagai untuk bagian cuci. Oh. Iya, cuci pakaian dan lain-lain sih Pak sebenarnya. Ini lokasi torennya nanti di sini. Iya, nanti ditaruh di sini. Oke, ini ruang daktoren. Kalau ini kamar mandinya ya? Ini untuk kamar mandi Pak, Kak. Oh, Untuk kamar mandi si Ana. Oh, oke. Ah. Iya, iya, iya. Lalu ini area balkon ya, Mas? Iya benar Pak. Ini tampaknya bentangnya lumayan panjang, tapi saya tidak melihat ada tiang nih di sini. Benar. Bagaimana siasatinya? Memang konsepnya dari awal emang seperti ini Pak, karena kita besarkan di baloknya untuk area balkon tersebut. Oh, jadi tanpa tiang ya? Masya Allah. Dan dimensinya pun kita lebih besarkan dari balok-balok yang lain Pak. Masya Allah. Oh, ini area void tadi ya? Betul Pak, yang Mas Ron mau tanya ini dong, tampak tinggi banget ini tembok di hadapan saya ini. Rencananya ini akan ada ornamen atau seperti apa nih? ya betul Pak, ini sebenarnya salah satu focal point bangunan ini di area dalam ya. Karena ini nanti kan yang cukup tinggi untuk tembok di area tangga, nanti salah satu focal point-nya itu dinding kamprot. Dinding Kamprotnya kamprot karpet gitu loh. Jadi seperti motif-motif kulit jeruk lah. Oh, Dengan tidak terlalu kasar ya? Betul, seperti tidak itu terlalu kasar. Jadi kamprot halus lah bilangnya. Kalau orang-orang lapangan nyebutnya kamprot karpet. Gitu. Oh, Jadi nanti ada dipadu dengan tali-tali yang hanya selebar 1 cm atau sampai 2 cm. Gitu. Jadi nanti vokal utamanya di area dalam tuh ini. Oh. Jadi ketika tamu masuk ke dalam tuh Ya. kayak terkesan ada pembeda sendiri dari bangunan. Ya, betul, salah satunya. Wah ya, Masya Allah. Oke. Oke, sekarang kita berada di area tangga. Kalau untuk dimensi tangganya sendiri, berapa kali berapa nih Mas Ron? Kalau di besi tangga ini saya desainkan dengan standarnya di 17 tingginya anak tangga dan lebar 30 cm. Oh iya. Itu udah sangat nyaman banget sih, karena kan Iya. salah satu yang vital ya untuk di area dalam ya. Akses ya. Akses betul, Iya, karena memang iya. harus diperhatikan tadi tingkat kenyamanan untuk si penghuni ini melangkah gitu. Iya, Pak. iya, saya lihat juga Betul, tumpuan karena kaki fatal ini banget untuk area tangga cukup ini nih, ya. karena Iya. banyak yang disepelekan lah oleh pelaksana atau tim arsitek yang lain gitu kan. Oke, oke, oke. Jadi tumpuan kaki itu Sangat-sangat pas nyaman ya, Pak, betul. nyaman Dengan ya. lebar dia tuh 1 meter lah gitu. Jadi nanti kemakan railing itu kurang lebih 5 cm, nanti lebar busnya itu di 95. Oke, Itu sih untuk 2 orang yang berlawan arah itu sangat nyaman banget sih. cukup ya, Mas. Sangat-sangat nyaman banget. Yes, yes, yes. Oke, itu tadi hasil review kita di rumah milik Bapak Budi Ilyadi di lokasi Ciledug ini. Terima kasih kepada Mas Roni selaku arsitek Siap, dari Pak. BRHI, dan terima kasih juga Mas Refki selaku supervisor yang mengawasi proyek ini. Baik, bagi brother sister villa yang ingin berminat membangun rumahnya dari nol ataupun renovasi, bisa mengisi kolom komen di bawah ini atau klik link bio kami.
Jangan lupa klik like. Komen. Subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di proyek-proyek selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.